rekomendasi yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik pada masa COVID-19 ini. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di dunia, termasuk juga negara Indonesia. Pandemi virus corona atau COVID-19 ini membuat banyak hal berubah, termasuk rutinitas. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini? Setidaknya ada 5 hal yang dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah yang tengah berjuang bahu-membahu membasmi dan mengatasi sebaran virus berbahaya. 5 hal yang dapat kita lakukan adalah: yang pertama, patuhi imbauan pemerintah. Tidak ada pemimpin yang ingin menjerumuskan rakyat. Di tengah kondisi saat ini, kita harus mematuhi arahan para pemimpin pemangku kebijakan agar penanganan dan upaya-upaya untuk menanggulangi pandemi dapat berjalan dengan baik. Contohnya adalah himbauan untuk berada di rumah dan bekerja dari rumah. Jika memang tidak ada yang mendesak, mengapa harus memaksakan diri keluar rumah? Semakin sering kita keluar rumah, semakin besar kemungkinan bertemu dengan orang lain. Jikapun kita tertular, kemungkinan kita yang justru menularkan, karena tubuh kita yang sehat tidak mempan oleh virus corona, tetapi dapat menjadi pembawa atau perantara virus tersebut. Akan tetapi, jika memang kita diharuskan untuk keluar rumah, maka patuhi imbauan pemerintah, yaitu berupa social distancing. Social distancing adalah upaya pengendalian infeksi untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular dengan cara menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antar manusia. Berikan jarak minimal 2 meter. Dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Berikut adalah cara menggunakan masker yang benar. Selain menggunakan masker, kita juga harus rajin cuci tangan. Berikut adalah prosedur mencuci tangan yang benar. Yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Selanjutnya, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Lalu, gosok sela-sela jari tangan. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian dan letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Untuk apa kita membeli barang-barang atau kebutuhan pokok yang belum kita perlukan? Sikap waspada, antisipatif itu perlu. Tetapi, ingat, kita mestinya memiliki empati, kepedulian, dan tenggang rasa kepada warga bangsa lainnya. Jika karena kita memiliki uang untuk memborong, lantas menghabiskan persediaan yang ada, sementara tetangga kita kelaparan, terjangkit penyakit, apakah kita akan merasa nyaman? Tetangga kita adalah benteng pertahanan terluar sebelum rumah kita. Jika benteng di luar sudah runtuh, apakah rumah kita akan aman? Tidak memborong dengan panik
juga berlaku kepada para pemain pasar modal. Ambiarnya nilai tukar rupiah terhadap dolar jangan dijadikan peluang untuk meraih cuan. Ingat, jika sampai terjadi krisis moneter, apalagi ekonomi, mungkin harta yang didapat akan terdampak juga. Kita tidak berbicara tentang kerusuhan sosial, tetapi potensi itu nyata di dalam kondisi krisis. Kita sudah pernah mengalaminya berulang kali, hanya keledai yang tidak tanggap akan hal-hal itu. Jika merasa dirinya suspek, segera memeriksakan diri agar dapat diketahui apakah terjangkit atau tidak. Jangan menebak-nebak sendiri, apalagi bersikap jumawa. Hal demikian itu bukan hanya membahayakan diri sendiri, namun juga keluarga terdekat dan mungkin warga sekampung. Mengingat penularan virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China ini sangat mudah menular. Yang keempat, tidak menyebarkan hoax. Mungkin ada di antara kita yang kurang sabar dengan tindakan yang diambil pemerintah pusat. Mungkin ada juga yang merasa satu atau dua kepala daerah bertindak tidak tepat. Tetapi, apakah hujatan, makian, dan sebaran hoax yang Anda lakukan dapat membantu meredakan pandemi? Tentu tidak, bahkan hanya semakin menambah kekisruhan dan kekacauan yang ada. Betapa hina diri kita mencaci seseorang yang tengah berupaya membebaskan negara, daerah dari ancaman pandemi. Bahwa ada mungkin kekeliruan, ada keterbatasan. Mengapa kita tidak ikut membantu? Bukankah dalam kondisi seperti sekarang ini, hal itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama? Yang kelima adalah donasi. Hal kelima ini hanya bagi yang mampu. Berdonasi seberapa besar pun, bahkan Rp10.000 pun sudah sangat berarti bagi yang membutuhkan. Jadi, berapapun donasi Anda, itu akan sangat membantu. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara, usir corona. Bro, kita sudah punya pahlawan kemanusiaan, para tenaga medis. Kita bisa membantu mereka dengan cara-cara ini. Rajin cuci tangan, Jaga jarak, pakai masker. dengan itu semua kita bisa memutus penularan. Iya. Dan satu lagi yang paling penting, di rumah aja. Di rumah aja juga bagian dari bela bangsa dan bela negara.